Shalom, sahabat berita selamat Jari Dumah yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali di program Berita Selamat Jari Dumah bersama dengan saya, Pendeta Eni Kasumawati, yang melayani di Resort GKI Pangkalan B. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu kami kenal dan kami panggil Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 sebagai bahan renungan kita pada hari ini di bawah perikop. Tujuan sengsara adalah pertobatan. Saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja di atas tahta. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membuka telinga mereka bagi ajaran serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat berita selamat Jari Dumah yang diberkati Tuhan. Dari suatu perbuatan atau suatu pekerjaan, tentu ada hal yang kita harapkan, yakni sesuatu yang dihasilkan. Demikian halnya dengan orang saleh. Di pemahaman kita, orang saleh hidup dalam kesalehannya akan mendapat setimpal dari kesalehannya, yaitu kebaikan. Kebaikan adalah sebagai buah dari kesalehannya. Dan ini tentu harapan dari setiap orang yang hidup dalam kesalehan. Tidak demikian halnya dengan Ayub. Justru kesalehannya mendapat ujian dari Tuhan. Sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, justru sebaliknya. Ia mengalami cobaan yang hampir melampaui kekuatannya sebagai manusia. Ia mengalami kesengsaraan yang luar biasa, bahkan mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Ia digoda oleh sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya sendiri. Namun dalam hal ini, Ayub tetap berada pada pendiriannya bahwa Allah yang ia yakini sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan. Dalam suatu keyakinan, Ayub sangat meyakini bahwa Allah tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-7. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Itu juga dikatakan dalam ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Sahabat berita selamat Jari Dumah yang diberkati Tuhan. Kesengsaraan adalah suatu peringatan dari Tuhan, karena kesengsaraan pada umumnya adalah buah dari suatu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah hasil dari kecongkakan manusia. Oleh karena itu, Allah memperingatkan anak-anak manusia yang telah sengsara karena pelanggaran-pelanggarannya untuk hidup dalam pertobatan. Allah itu sendiri yang akan membuka telinga mereka bagi ajaran, serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Mengapa hal ini dilakukan Allah? Karena Allah tidak ingin satu pun dari umatnya yang binasa. Oleh karena itu, janganlah heran jika kita hidup dalam suatu kesengsaraan, karena dari situ kita boleh belajar menginsafi bahwa kita harus membuka telinga dan hati kita untuk suatu perbuatan baik
yang berkenan bagi Allah dan juga sesama. Adalah benar bahwa tujuan dari sengsara adalah pertobatan. Bertobat lebih baik daripada hidup dalam dosa, karena perbuatan dosa akan mendatangkan kebinasaan. Oleh sebab itu, selagi ada waktu, mari kita hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu selalu mengubah dan membarui hidup kami, menuntun dan membimbing kami kepada kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Amin.